Karena antum mungkin sudah saksikan bagaimana luar biasanya santet, ya, guna-guna, bahasa kita sekarang doti-doti, ya, SMS gratis, subhanallah, berbagai macam bahasa yang dinobatkan kepada mereka. Mungkin kita sudah saksikan bagaimana orang yang tadinya sehat tiba-tiba jadi sangat kurus, sakit, bahkan ada muntah, ada jarum paku yang keluar, subhanallah. Ada orang yang tiba-tiba perutnya jadi besar. Beda ya, kalau ini besar karena insya Allah sehat, ya, ini besar karena sehat insya Allah. Iya, tiba-tiba besar, kemudian keluar rambut dan sebagainya. Itu ada, terjadi. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW katakan, meskipun hadisnya adalah hadis mauquf, dan ini hadis mauquf yang lahu hukum rafa', sampai hukumnya ke marfu' kepada Nabi karena berkaitan dengan hukum. Ketika ditanya tentang apa itu hukumannya tukang sihir, para penyihir, dikatakan bahwa haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman buat tukang sihir adalah ditebas lehernya. Untung hidup di Gorontalo, masih diberi kesempatan, ayo ikut kajian, bertaubat. Kalau hidup di Saudi dan didapat, langsung ditebas leher. Mau tukang sihir paling hebat, kalau sudah berhadapan dengan pisau, kalau sudah berhadapan dengan lilang dan dibacakan ayat kursi lagi, tidak ada jin yang bisa melindungi leher anda. Wahai para tukang sihir, para dukun, iya, kalau diterapkan hukum Islam di Saudi, didapat tukang sihir, ditebas. Untuk menjadi pelajaran, ini akibat untuk orang yang menyihir, mengguna-guna. Bayangkan, Allah sebutkan di antara tugas mereka adalah memisahkan suami istri. Mereka memisahkan suami istri. Dan ini adalah ilmu yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala katakan, wattaba'u ma tatlus syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Lihat, kenapa syaitan kafir? Mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ilmu sihir, ilmu perdukunan, ini adalah ilmu yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Lalu kemudian mau buat komunitas dengan alasan menjaga Indonesia. Kami punya Allah untuk menjaga Indonesia, kami tidak butuh dukun. Kami punya Allah SWT, Zat yang Al-Hafidh, Zat yang maha menjaga. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sejak zaman Nabi sudah ada itu, para dukun sudah ada, sehingga ditetapkan apa hukum untuk mereka, bagaimana menghadapi mereka. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwa ternyata kata para ulama kita, dukun itu ada dua, dukun asli dan dukun palsu. Ya, dukun asli dan dukun palsu. Dukun palsu itu orang yang berpura-pura menjadi dukun supaya dapat pemasukan. Kenapa? Ada apa? Oh, ini motor saya hilang. Oh tunggu, saya mulai di kuku. Masya Allah. Ya, kalau orang yang datang itu orang pintar, dia akan katakan, tapi motor saya ini MX besar, tidak pas di kuku. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberitakan, oh kamu begini, tunggu diramal dulu, dilihat di jari, ya, dipici-pici, oh nanti anak kamu 3. Ternyata subhanallah, nanti datang berikutnya, kamu keliru, kamu salah. Tahun lalu saya datang, kamu katakan anak saya 3, dipijit-pijit di jempol, anak saya 3. Kamu salah, tahun ini bukan anak saya yang 3, istri saya 3. Itu dukun langsung pingsan. Jemaah sekalian, iya, mereka akan berdosa. Mereka akan berdosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jemaah sekalian, itu namanya dukun palsu. Itu namanya dukun palsu. Kalau ada yang meramal dan ternyata ramalannya itu nyata terjadi, ini baru asli, memang benar-benar dukun.
Kenapa? Karena dia yang benar-benar bekerja sama dengan syaitan, dengan jin untuk mendapatkan berita itu, dan dikabarkan ternyata nyata terjadi. Jadi jangan katakan kalau yang nyata terjadi itu bukan dukun, karena benar-benar terjadi. Justru itu menunjukkan bahwa dia adalah dukun asli, karena dia tidak akan tahu berita-berita yang akan terjadi masa yang akan datang kecuali ketika syaitan mengabarkan kepada dia. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, akan senantiasa ada orang yang meminta-minta bantuan kepada jin dan syaitan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia, yang meminta perlindungan, meminta bantuan dari kalangan jin, dan kalangan jin itu tidak menambah kepada mereka kecuali rasa takut, kesesatan, ya, dan menambah kebanggaan untuk jin tersebut, dan menambah dosa untuk mereka yang meminta bantuan. Disebutkan dalam tafsir bahwa di antara makna dalam ayat ini adalah dahulu, orang-orang dahulu zaman Nabi SAW, bahkan sebelum beliau diutus, ketika mereka turun di satu tempat, di satu lembah atau di satu tempat, maka mereka akan mengatakan, aku berlindung kepada jin terbesar dari lembah ini, dari tempat ini, dari keburukan-keburukan bala tentaranya, anak buahnya. Itu mereka katakan. Kalau mau turun di satu tempat, mereka katakan seperti itu, karena mereka yakin di setiap tempat-tempat itu ada jin, ada bangsa jin, dan ada ketuanya, ada pemimpinnya. Maka mereka berlindung, aku berlindung kepada pemimpin jin dari tempat ini. Datang Nabi SAW merubah itu semua dan menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang turun di satu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Allah ciptakan, maka Allah akan melindunginya di tempat tersebut sampai dia pergi meninggalkan tempat itu. Islam datang menyingkirkan segala bentuk kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT,